Saya orang dikit tadi belum kelihatan. Jadi cara memasukkan denahnya ini ya, model, terus tinggal pilih fondasinya, modeling kitnya, nanti add model langsung. Kalau sudah, baru nanti kita atur di sini rectangular gridnya ya, sesuaikan dengan yang di model seperti ini. Ini untuk magnetic grid boleh, tapi ini saya nggak buat magnetic grid ya. Sudah saya jelaskan magnetic grid belum ya? Belum ya? Kalau bisa, belum saya buat bukan, belum ya? Saya buat yes dulu. Nanti saya jelaskan nama itu magnetic grid. Terus, nah ini di sini ada selection switches itu, jadi membantu sekali ya. Misalkan ada reference model ini biar nggak kepilih dia. Kalau kita blok, yang pilih itu hanya selection yang kita pilih. Jadi create kepilih, part juga pilih kalau misalkan ada part. Cuman yang reference modelnya nggak kepilih karena kita emoticon. Jadi akan membantu kita ketika kita modeling, jadi nggak mengganggu dari reference modelnya. Gitu. Lalu ini saya contohkan dulu tadi magnetic grid ya. Reference modelnya saya matikan dulu karena ini di luar dari modeling ya. Karena untuk modeling kita nggak usah pakai magnetic grid, karena magnetic grid ini acuannya sangat detail. Misalkan di sini saya buat kolom ya, atau saya buat ini dulu tidak. Kita buat grid line-nya aja. Kita buat grid baru aja. Mau sederhana ya. Di sini kita buat yang lebih sederhana. Kita buat seperti ini. Lalu saya buatkan struktur kolom ya. Sini. Nah, lalu balok. Bisa lihat di sini. Ya. Masih oke, tadi baloknya kita ganti ya. Beam kayak standar. Nah ini ya, kolom itu lucu saya jadi agam yang standar 700. Kolom 700 saya buat. Nah ini dari titik ke titik ya, endpoint ke endpoint maksudnya. Syaratnya untuk bisa memfungsikan ini dari endpoint ke endpoint. Ini juga sama juga. Endpoint juga. Kita buat yang lantai atasnya, kita klik tambah. Kalau ini kliknya saya matikan. Klik tambah, copy spesial gridnya. Ini sebanyak 4 deh. Ini ada 4.000. Oh, 4.000, 8.000, 12.000, 16.000. Saya ada. Nah, lalu di sini misalkan terjadi perubahan ya. Ini kan magnetic gridnya yes. Kan di ukuran ini terjadi perubahan, tidak mengurangi gridnya ya, tapi mengurangi ukuran atau menambahkan ukurannya aja, bisa pakai di 4.000 modify. Nah dia akan mengecil, jadi objeknya juga ikut. Kemudian yang arah Y misalkan dia di 5.000 ya.
Nah, dia juga jadi muncul gini. Jadi objeknya juga kan mengikuti ya. Lalu Z-nya misalkan ini jadi 13. Nah, dia akan turun seperti ini. Ini jadi 9. Nah, dia turun juga. Ini jadi 5. Nah, dia akan turun seperti ini. Jadi dia akan mengikuti dengan grid yang kita buat. Nah, ini akan cepat kita dalam modelan di basic design nanti. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk magnetic gridnya. Yang penting syaratnya adalah harus endpoint ke endpoint. Jadi di pertemuan garis antar garis. Dan itu misalkan nanti ada balok anak pun juga kita harus membuat garis juga. Ya. Kita harus menambahkan garis juga. Jadi nanti balok anaknya berada di garis seperti balok Indo ini. Dia benar-benar berada di garis ini. Supaya nanti balok anaknya bisa kita pindah-pindahkan juga. Seperti itu, bro. Oke, ini terkait magnetic grid ya. Ya, saya lanjutkan untuk modeling ya. Nah, di sini saya akan buat struktur borpelnya dulu ya. Nah, di sini ada concrete column. Kita buat di sini menggunakan D600 ya. D600. Sebelumnya kita buat K300 dulu ya. Di material katalog, di menu katalog, material katalog. Oke, nah ini saya menggunakan, kita klik kanan copy grid. Saya gunakan K300. Ini saya ganti di sini modulus elastisitasnya itu yang terbaca adalah ya, kita masukkan ya dalam bentuk Newton millimeter. Oh ini kilogram Newton millimeternya. Tetap saya ganti dulu. Settingan ini ya, settingan di optionnya ya, ganti mana betul. Nah, di katalog ini ya, itu yang bagian modulusnya saya gunakan kilogram meter. Di K300 UCSF apa ya? Ya udah, belum salah, UCSF. Saya buat lagi tadi klik kanan copy grid ya ke 300. Di sini saya ganti 23914379630. Pemanya titik. Nah, seperti ini. Oh, sudah saya update. Wah, sudah oke. Yes. Lalu bisa saya modelkan. Jadi untuk pemodelannya saya mengikuti properties berikut ya. Jadi untuk borpel D600. Borpel D600 kita buat menggunakan kolong. Di sini D600 ya. Kita gunakan gas in place kalau borpel yang sulit, kalau big gas kalau tiang panjang ya. Kita kasih nama BT dan warnanya saya gunakan warna hijau.
materialnya K300, ketik aja K300 atau ketik di sini, klik di sini, nah pilih ke K300. Ini board file, sorry guys, saya kasih nama board file, ini D600. Bisa kita save di sini D600. Ya, seperti ini. Lalu dikasih place. Nah, purpose-nya, jadi ini terkait per management ya. Kita nanti akan belajar per management sekalian. Kita pastikan ya di sini ketentuannya untuk yang vertikal purpose-nya kita gunakan asal. Itu membedakan aja. Ini bisa sampai angka berapapun bisa, tidak terbatas. Untuk yang balok atau horizontal balok flat ya gitu ya. Sideline itu pakai 0. Nah, untuk kertas untuk yang vertikal kayak kolom, dinding geser ya. File dan yang vertikal lainnya kita gunakan 1. Kemudian kita letakkan di sini misalkan ya. Nah ini nggak pas ya kita lihat, teman-teman nggak pas. Ini peletakannya salah. Saya letakkan di bawah. Outnya 0. Ini saya kasih 8.000 aja. Oke, 8.000. Nah, seperti ini. Seperti ini peletakannya ya. Ini saya paskan dulu. Seperti ini. Kalau sebenarnya ini apa ya, mendekati aja sih, nggak harus pas banget. Jadi kalau mau pas banget, kita harus memasukkan angka atau masukkan acuan lagi. Ini ya, cuatnya ini biar kerjaan ketahuan. Peletakannya itu jauh. Dari sini ngegek tapi sekarang tak ngomong gue pengen apa gitu. Mana aku tanya sama. Kalau nanti bisa menggunakan titik yang begini, tapi kita langsung menggunakan ini. Nah, ini tidak di copy nih. Ini di copy sini. Nah, kalau sudah ada gambar, ada acuan ini, kalau di copy dia langsung perpendikular ya. Dia langsung perpendikular gitu. Awal teman. Tigritnya saya matikan aja. Terus ini saya copy ke sini. Ya cepet ya. Ini udah perpendikular. Terus ini juga saya copy sini. Nah, kalau di sini agak susah karena dia nggak perpendikular. Sini. Oke. Lalu kita copy-in sini. Atau dari sini juga bisa, endpoint-nya ya. Nah, kayak gini juga bisa. Ini juga oke. Lalu yang gini ya, copy. Nah, seperti ini. Kurang lebih tuborpel sudah jadi, tapi ada sedikit, misalkan ada perubahan ya. Nah, di sini saya mau nambahkan 100 mili atau 10 cm di atas di dalam paket nantinya. Ya, jika nanti ada beberapa pekerjaan dia masuk. Nah, ini saya tambahkan 100, saya modify seperti ini. Jadi panjangnya 12.100 atau enggak? Ya, 12.100. Nah, saya dicekkan di sini 8.100 yang untungnya. Untuk mengubah semuanya tinggal kita copy properties aja. Ini saya cuma mau mengubah bagian position topnya aja, jadi di non dulu semuanya. Nah, saya centang satu aja. Kemudian saya blok ini ya, blok belketnya yang mau saya ubah sampai ada kelewat.
Kemudian saya modify, otomatis dia langsung naik semua ya. So, kita lihat. Itu yang pertama. Lalu kita lanjut ke file cap. Nah, untuk file cap ini ukurannya 4000 kali 5000 ya. Kita menggunakan file cap. Ada file cap 1, PC2, nanti ini saya akan juga PC. Oh iya, ini harusnya ukurannya di bawah file cap ya, sorry. Jadi nanti file capnya itu ketinggiannya, sebentar saya cek di gambar telling. File cap 1000 mas, sini. Posisinya di mana mas? Di file cap atau di word file? Dan apanya? Di posisinya. Oh ya, ada fasilnya dari file cap, betul. Jadi ini saya turunin dulu, ini ada salah. Kita harus turun dari. Jadi saya turunin ya, blok aja. Saya pilih yang rocket colornya ini tadi, nah saya juga turunin nih. Kita 8.000 ya. Nah ini saya turunin 1000. Jadi dia ada di minus 900 ya, karena ada 100 yang menonjol ya. Kemudian ini bottomnya saya turunin menjadi di elevasi atas ya. Sorry, 9.000 harus ya. Jadi 9.000. Ini betul. Betul kan kita. Nah, seperti ini ya. Jadi dia di elevasi 9.000. Bawahnya ke atasnya di 900 karena ada 100 yang kocok. Coba saya buat 8.900 aja deh. Biar lebih jelas, panjang. Dan lamanya itu 8.800. Oh, tapi dong itu sama tidak. Sebetulnya itu panjangnya 8.000 tapi 100-nya itu nanti ke dalam dari 100 mili. Nah, seperti ini nanti modelingnya ada yang file. Yang file cap ya. Yang file cap kita gunakan output footing. Nah, di sini kita masukkan keterangan untuk file cap. Ini disesuaikan aja ya, namanya PC1 ya. Ini PC1. Ini saya itu ukurannya. Ukurannya itu không còn là cái gì ví dụ vào lần đầu cái không là ôm là tiếng gì đó nhiều người như là itu aplikasi mungkin datang ke penyumbang dan kita tambah waktu yang ada pada disini dari tadi ke Rindu. Nah ini 4.000 kali 8.000 ya. 4.000 kali 5.000. Jadi di ini benches. Kemudian ini 4.000 kali 5.000. Oke, undefined ini kita gunakan warna 5 aja. Ini men 1.000 ya. Nah, ini saya gunakan BJ. Ini cash invoice, ini 0 betul ya. Saya service ini BC 1. Kalau saya klik di sini. Kalau misalkan ini nggak sesuai, tinggal kita taruh atau kita ganti aja di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini sudah masuk ya 100. Nah, untuk yang lain tinggal kita copy aja. Kalau kita copy sini.
Gini. Terus yang PC2 ya. 3.000 kali 3.000. Oh ya, untuk yang buat footing tadi materialnya belum saya ganti. Jika 300 juga. Sama ini saya masukkan concrete rebar, concrete covernya ya. Untuk yang bottom saya masukkan 40. Untuk yang top 40, untuk yang bottom sama set saya masukkan 70 ya. Biasanya peraturannya ini misalkan standar detail ya. Biasanya kalau yang mengenai tanah dia kurang lebih 70 sampai 100. Tapi kalau yang tidak mengenai tanah itu 40 sampai 20. Disesuaikan juga sumbernya apakah besar atau kecil. Dimensi. Nah, ini sudah ganti, langsung otomatis ganti semua ya. Terus kalau yang pel, block pel ini kita masukin juga sekalian nggak apa-apa ini ya. Masukkan aja 40, 70. Ini tinggal satu lagi untuk pad footingnya ya. Ini bisa masukkan PC2 ukurannya 3.000 ya. Dan save sini supaya nanti nggak mau kita gunakan lagi. Kita langsung letakkan di sini, di sini. Oke, udah jadi. Untuk paketnya, lalu kita buat tie-in-nya ya. Tie-in-nya ukurannya 50 kali 500. Nah, kita buat yang tie TB1 aja ya, TB2 nggak perlu. Kita buat TB1 aja udah cukup. Strukturnya terlalu rapat. Ini kita gunakan, bisa menggunakan DIN, bisa menggunakan step footing. Ya, ini saya contohkan menggunakan step footing aja, kurang lebih sama ya caranya kalau buat DIN. Ini TB1 ya. Ukurannya 50-500. Ke 300. Warna coklat aja. TB. Dikasih English ini karena horizontal 0 ya. TB. Lalu koordinat sistemnya sama dan struktur lainnya. Kita buat untuk ini kita bisa membuat untuk struktur itu ya. Untuk yang tie-in kita bisa membuat dari titik poin ke titik poin. Ya, tapi resikonya adalah strukturnya double di sini. Postingnya. Jadi buatnya adalah kalau kita sholat lagi ya. Kita klik di sini ke sini. Ini bisa kita lanjut sampai panjang karena dia step footing ya, lebih panjang gitu. Tapi kalau misalkan mau per dua titik tinggal unscroll, tidak langsung muncul. Nah, ini nggak sama dengan gambar show-nya, nggak apa-apa ya. Ya sebagai ini aja, yang penting kalau tampaknya sama. Nah, bedanya kalau misalkan kita dari titik ke titik ini, secara model kelihatannya dia ini ya, apa namanya? Tidak tergabung gitu. Tapi kalau misalnya kita klik, ini sebenarnya volumenya itu dari sini ke sini full. Jadi kita bisa cek di sini. Nah, panjangnya itu sudah 1000, volumenya sekian. Sehingga dia terjadi penimbunan volume dengan cap sendiri, I-beam sendiri sehingga double volumenya. Sebenarnya kalau kita menggunakan pure management, dia otomatis volumenya berkurang karena di sini komposit, tapi di sini tidak terjadi penumpukan volume. Cuman kan kalau pure management ini lebih ke ini, lebih ke supplier nanti, lebih ke perhitungan kebutuhan material nantinya atau pelaksanaan. Tapi kan kalau untuk sekarang per elemen ini dia masih double, sehingga menurut saya kita bisa membuat modelkan dari sini ke sini, tapi kita harus pakat. Jadi kita harus potong tie-in-nya. Nah, pemotongnya adalah file cap. Kita klik lagi, pemotongnya adalah file cap. Nah, kita bisa cek volumenya di sini berkurang.
yang awalnya panjangnya dari 9.000 jadi 4.000, volumenya yang awalnya tadi 3,38 jadi 1,50. Jadi volumenya berkurang. Nah, gitu bisa. Dan ini titiknya masih di sini, sehingga ngaruhnya cuman cuman sedikit sih. Kalau misalkan nanti suatu saat terjadi perubahan grid, dia ikut berubah. Cuman selama gridnya itu tail capnya nggak berubah. Jadi kalau tail capnya berubah, otomatis kita harus misalnya dari ukuran perubahan per tap, otomatis nanti di tie beamnya kita harus menyesuaikan lagi motor. Nah, ini jadi terserah sih mau kayak gimana. Bisa contohkan 2 cara ya. Jadi kalau kita menggunakan dari titik ke titik ini, kita harus potong supaya tidak terjadi double volume ya. Kemudian kalau misalkan langsung dari sini ke sini juga bisa. Ini juga bisa, sama aja ya. Dari midpoint ke midpoint, jadi kita nggak perlu motong lagi. Tapi menurut saya sih lebih baik seperti ini ya, karena memang kalau dulu saya belajar dan saya lihat modeling pada umumnya ya, kalau saya lihat webinar gitu, biasanya dia modelingnya ya sesuaikan aja, jadi nggak perlu nggak perlu dari titik ke titik. Kecuali kalau misalkan itu struktur brickcast atau baja, nah itu biasanya perlu, karena di baja kan dia ada koneksi. Nah, otomatis dia akan, kalau ada koneksi nanti volumenya terpotong. Kalau untuk brickcast dia juga ada koneksi, otomatis dia nanti juga akan terpotong. Jadi memang tagline-nya agak berbeda ya dengan software beam lainnya. Kalau software beam lainnya itu mau kita modeling dimanapun, dia otomatis volumenya nggak double, karena sistem sudah membaca terkait kepemilikan dari volume itu sendiri. Jadi biasanya dimenangkan itu ada settingannya sih, dia dimenangkannya di mana, volumenya kalau double. Misalkan balok ketemu kolom, nah nanti otomatis volumenya itu milik kolom gitu. Kalau misalkan nabrak gitu ya, kayak ini kan harusnya kan, kalau misalkan kita modeling dari sini ke sini, harusnya kan yang bagian ini itu milik bangkap ya, secara umum ya, secara umum. Tapi kalau ini itu di double, jadi harus kita tentukan sendiri menggunakan part-part. Kalau misalkan software lain, dia sudah ada settingannya, jadi dia tahu kalau misalkan terjadi hal demikian dimenangkan di mana, langsung ke file cap. Memang harus hati-hati sini ya, modelingnya. Biar cepat saja. Oke.
Ini udah. Pas juga Kak. Kesan. Dia mana sih? Kalau misalkan posisinya dia ada di end liftnya ya, misalkan di atas ini, tinggal diatur di behind. Seperti ini ya, untuk paketnya. Terus, mau kita tenang, lurus, terus kita bisa lanjut ke slab ya, slab dulu aja. Nah, untuk yang slab pakai bau. Nah, untuk yang slab ini bisa buatnya menyesuaikan gini ya, bentuknya dibuat polanya. Cuman kalau slab lebih baik kita buat kotak, tapi nanti kita pakat gitu ya. Kita buat kotak. Oh, sorry. Tebalannya itu 200 satu, ini ke 300. Nah, kuning aja. Ini S, ini kasih flash, ini flashnya 0. Ini sama, topnya 40, ini 20 aja sih. Ini aja 40, ini sisanya 20. Saya save. Saya letakkan di sini. Scroll. Ini posisinya tinggal kita atur di behind. Nah, kelihatannya dia kepotong, tapi sebenarnya ini nggak kepotong ya. Cuman dari view-nya aja. Nah, kita bisa buktikan di volumenya 1440. Kalau saya potong, saya potong di sini. Nah, ini sudah saya potong. Jadi volumenya sekarang jadi tadi 14, jadi 98. Itu. Ini belum bisa potong. Ini baru bisa. Nah, di sini. Ini sudah 20. Ini nggak bisa. Atau kita buat polanya. Jadi kalau ke tempat sedikitnya. Kalau untuk apa? Yang buat langsung tempat atas sedikit. Control T ya. Oh, iya Control T, sorry. Nah, Control T ya. Untuk membuat. Masih sudah saya jelaskan ya. Di Control T. Sebenarnya juga plat itu dia ada miliknya di side beam gitu. Nah, itu tergantung kita modelingnya si mouse seperti apa. Nah, itu biasanya di plat gitu ya, ada milik kita di side beamnya. Misalnya di side beamnya dia turun gitu kan. Terus platnya di contohnya kayak gini deh, misalkan dia turun berapa ya, atau dia di middle ya, di middle, sorry, di behind tapi dia turun 100 gitu ya. Dia juga sama, biasanya ada yang kayak gitu ya. Itu tergantung kitanya sih, matanya sebenarnya. Kalau untuk kita ngitung volume sebenarnya atau penghitungan pengecoran, sebenarnya time beam ini jadi satu aja sebenarnya sama plat. Itu terkait di nantinya di board management, karena dia pengecorannya biasanya jadi satu ya, time beam terus plat itu biasanya jadi satu, kalau cap itu biasanya jadi satu. Nah, misalnya dia kayak turun kayak gini gitu, terus nanti ada plat gitu ya, ada plat. Nah, itu nanti ada plat yang mengiringi ini
Sini. Ini menyesuaikan juga nanti dari modeling. Kalau misalkan nanti kita modeling sendiri ya, nah kayak gini. Ini bisa kita potong, nanti baru kita potong. Nah, seperti itu. Sorry, atau lagi. Oh, tak potong. Pak. Contoh kayak gini ya, mungkin ada diskresi mau kayak gimana gitu ya. Ini saya lanjutin aja. Jadi saya buat semuanya seperti ini ya, seperti ini karena sama, saya copy aja. Tapi nanti saya buat baru nanti ya bentuknya variasi untuk parkatnya. Ini sama. Baik. Kalau platnya bentuk poligon, baca bentuk bos. Bentuk poligon, apa bisa kita ya plat dan satu garis line gitu. Iya, kalau untuk poligon ini nanti lebih ke buat lubang gitu ya. Nanti menyesuaikan. Nanti kita buat, nanti saya contohkan ya pas di dinding. Itu ya poligon. Kalau part kan dia harus ada partnya, jadi part di bottom dengan part gitu ya. Jadi kalau poligon dia langsung diklik di partnya aja tanpa harus mencari acuan partnya yang mau jadi pemotongnya. Maksud saya ini mas, kalau ini membuat part ini nggak pakai ya. Tadi kan pakai rectangle kan, langsung kotakan di bawah kelenjar tarik stop. Ya kalau tarik satu garis gitu tiap sudut bisa apa bisa nggak? Tadi maksudnya gini, ini saya pakai slab ya. Ini slabnya. Nih dari tepi satu ke tepi satu. Ya bisa satu ya, betul. Ya tanpa potong bisa nggak? Gitu. Nah, kayak gini kan? Satu ya semua sini, tinggi saya terus ke sini ya. Ya gitu. Ya bisa ini. Cuman tadi tinggal di ini aja, di delay slabnya, diklik titiknya, kayak gini kan maksudnya? Bukan, masukin dari tepi dalam ya, tepi dalamnya mas. Ya hop, tepi awal dia ini, dia platnya full gitu, langsung jadi satu. Ya, tolak parket, ya kayak dari bikin garis poligon gitu dari satu. Apa dalamnya semua? Oke ya. Ini maksudnya ini di sini itu ini ya ini like gitu ya ini gitu ya ini gitu kok bisa tuh ya
Bisa juga sih. Cuman apa ya? Boleh dan coba deh, saya juga jarang sih pakai yang kayak gini. Nah, gini kan ya, ya cepet ya. Yang nggak padat ya, bisa juga. Yang bisa juga ya, bisa dibuat. Nah ini contohnya ya. Kalau yang saya padat tadi, misalkan itu tepat. Yes. Gitu. Oke, ini udah saya pakai. Before dulu. Itu juga udah. Nah, lanjut kita ke kolom ya. Kolom. Ke kolom, kalau di sini contohnya kolom pakai 950 titik. Kita sesuaikan juga dengan yang model ini. Pakai kolom satu ya. Kalau di sini tuh satu. Totalnya 4.000. Ini kan, ini cash increase, ini profesnya 1. Untuk kabel covernya 40 semua. Tinggal saya klik di sini. Saya tinggal cek ya. Warnanya teman. Saya ganti warna. Abu-abu aja. Jangan deh. Gue bentar buat dinding ini. Saya ganti warna biru aja. Ini kolomnya. Tinggal kita copy ya, dalam kolom ini kita copy aja. Ini saya gunakan 900 ya. 950 juga boleh. Saya copy. Nah, di sini saya juga akan jelaskan filter ya. Di sini ada namanya. Di sini fungsinya adalah kita bisa membuat filter ini menggunakan selection filter ada di sini. Nah, kalau view filter ada di sini. Nih, jadi ini di sini ada namanya visible object group. Nah, ini namanya view filter. Kita klik. Nah, kalau ini selection filter. Nah, kalau ini object representation. Kita bisa buat juga di view. Nah, di view mana nih? Sorry saya lupa. Di view, di edit, manage. Untuk tak, object, view. Edit. Di sesuai di mana ya? Manage project status. Jadi dibuatnya tuh bisa di beberapa cara ya. Jadi banyak banget tuh buatnya. Bisa kayak tadi atau di ini ya. Aneh, object representation bisa di sini. Bisa di sini juga. Object group nanti di sini. Nah, bisa buat di sini juga ya di object group representation. Di sini saya akan buat di selection filter ya. Kita klik aja di sini. Nah, sini saya buat new filter. Nah, dan saya akan buat namanya kolom ya. Jadi nanti saya akan memilih objek-objek kolom mana saja yang nanti kita pilih. Dan add rows. Nah, sini saya pilih part. Ini name ya. Kemudian ini equals. Jadi ini mungkin saya jelaskan kolom kecil ya. Jadi khusus cash investnya aja ya, konkretnya aja. Ribarnya nanti sendiri. Nah, di sini saya pilih value-nya, ya, karena di sini ada satu kolom aja, jadi saya pilih yang select from model. Kalau misalkan banyak kolom, saya pilih multi select from.
ini hanya ada satu kolom. Nah, sini ya. Dan saya throw lagi, jadi memang khusus part saya pilih objek. Nah, di sini saya pilih saya pilih object type. Dan di sini saya pilih equals. Ini saya pilih yang part ya. Nah, kemudian ini n dan m ya. Jadi di sini ada pilihan n atau or. Saya pilih yang n. Nah, kemudian saya save as. Dan saya apply. Jadi nanti kalau saya blok ini saya blok yang terpilih hanya kolom aja. Jadi selain kolom itu nggak pilih, termasuk tulangannya, baut-bautnya kalau ada, surface atau backcastingnya, jadi yang kepilih. Karena yang kepilih adalah kolom A1 sama objek part aja. Jadi kalau misalkan nanti ada assembly dia nggak pilih, ada butuh dia nggak pilih, jadi cuma part aja. Tuh, ya, ini sudah. Nah, kemudian saya lanjutkan di sini. Nah, di sini otomatis ketika saya gunakan selection filter ini, dicentang selection filter ya pasti ya. Kalau tadi saya buatnya di view filter, pasti yang pencentang view filter. Kalau saya buatnya di representation, yang pencentang itu representation. Nah, kita nggak perlu buat satu-satu lagi di view filter dan object representation, kita tinggal centang aja ini. Jadi ini sudah otomatis nanti di view filter sama object representation sudah terbuat. Kita save as. Gitu. Kemudian selanjutnya kita buat yang time beam ya. Time beam. Tidak harus buat satu-satu ya mas. Iya benar, harus buat satu-satu. Nanti tulangan juga harus buat satu-satu, umpama tulangan biasanya. Iya buat satu-satu, tapi dia cepat sih kalau tulangan. Tinggal nunjukin size-nya aja. Karena kalau tulangan biasanya saya buatnya itu per size ya. Ukurannya kan per kolom. Per kolom bisa, tapi nanti melihat tulangannya itu kan biasanya kan potongannya ya. Dan nanti bisa sini munculnya per kolom bisa. Kita buat yang simple aja. Karena biasanya kalau di project itu tulangannya itu nggak bisa ditentukan kolom lantai berapa, karena dia menerus tulangannya itu. Balok berapa itu nggak bisa, karena dia menerus tulangannya. Nggak bisa, kecuali itu aplikasi ya. Kalau tulangan aplikasi kan dia berhenti di situ. Misalkan di balok satu, di case, tulangannya pasti di balok satu. Dan balok tulangan case inverse dia kan menerus. Jadi kita nggak bisa pastikan nih tulangan ini punya balok apa. Jadi yang bisa kita pastikan itu size-nya. Nah ini di TB itu cuma ada TB1 ya. Save as juga. Lalu kita buat yang flat ya, slab cuma ada satu di sini. Save as. Kemudian file cap. Nah file cap kita bisa buat dua. Ini multi select from model, yang ini sama yang ini. Tekan scroll, kita save as, dan buat file ya. File, save as. Nah, kita juga bisa buat per lantai, tapi ini kita buat semuanya dulu ya. Kalau buat per lantai juga bisa, tapi kita harus buat ininya dulu. Kita harus atur di organizer-nya dulu. Nah, nanti saya kunci sebelumnya ini dulu. Kemudian di sini bisa kita pilih langsung ya. Yang mau kita pilih apa? Kolom chip. Nah, tinggal di blok aja. Nanti yang kepilih kolom, klik kanan copy. Gitu ya. Gak usah takut kepilih objek lainnya. Kayak layar ya, video tiket benar kayak layar. Ya kayak layar. Ini di selection filter. Nah nanti kalau terkait view filter kita bisa atur di sini nih. Nah misalkan di sini kan standar nih. Nah ini ada column chip kita modify. Nah, nanti yang muncul hanya kolom aja ya. Borpel, kemudian borpel aja gitu. Slab, nah ini ya kayak layar bener ya, kayak layar. Nah, itu standar. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti ini.
bisa dipahami ya. Tuh, ini ya. Kalau udah kita buat, sudah kita buat, selanjutnya adalah kita akan buat struktur lantai atas. Ya. Jadi ini struktur bawahnya, struktur dasarnya sudah saya buat. Kita ke struktur atasnya. Nah, ke struktur atasnya kita perlu gambar acuan lagi ya, yang tipikal. Jadi kita masukkan add model, denah lantai. Kita masukkan Z-nya di 4000 ya. Kalau sudah kita add model, expand. Nah ini tinggal kita pindahkan aja. Pindahkan. Itu di move saja, Ya, di move aja. Move biasa gitu. Move biasa. Jadi dipilih objeknya, pilih reference modelnya ya, denahnya. Klik kanan, move. Nah, ini tinggal di move. Gini. Move. Sini. Nah. Sebelumnya kita tadi belum ini ya, along grid line atau membuat tampak gambar kerja kita. Sehingga kita harus buat dulu ya, supaya nanti kita bisa pindah-pindah elevasi dan potongan dan sebagainya. Juga kalau misalkan membuat gambar kerja. Nah, ini kita sudah buat apa namanya? Begini. Oh, nah ini harus buat standar dulu. Nah, biar gridnya bisa klik. Nah, di sini kita sudah buat ini ya. Nah, harusnya tadi kita bisa buat gambar kerjanya, pilih new view, di view. Ada kita menuju ke view, new view, kemudian along grid line. Nah, di sini sudah langsung otomatis tinggal kita create. Nah, jadi di sini udah ada elevasinya ya, depan 0, grid line 0. Kemudian untuk yang elevasi 4000, nah ini elevasi 4000. Dan kita juga bisa buat 3 gambar gitu. Nah, seperti ini. Ya di sini gambar 3D-nya misalkan, ini gambar 3D gitu, balik gitu. Di gambar tampak ya. Ini kita nanti langsung fokus ke sini ya, ke gambar elevasi 4000 untuk membuat kolom dan baloknya dan platnya. Kita hidupkan aja yang denahnya. Nah, otomatis di sini muncul ya. Kita juga bisa atur view depth-nya ya. Jadi kalau di plan 4000 ini, jadi setiap plan atau setiap potong tampak ini beda-beda ukuran view depth-nya. Kita klik kiri 2 kali. Nah di sini ada view depth-nya untuk up-nya kita ini 25.000 agak ketinggian. Kita buat sesuai dengan elevasinya aja yang 4.000. Down-nya itu 0 karena maksudnya jangkauannya ya, atau enggak 500 jangkauan tampilan kita ya. Misalkan di sini ke bawah dari elevasi 4.000 ke bawah itu 500, dari elevasi 4.000 ke atas itu 4.000 kami memilih. Seperti ini. Soalnya kalau misalkan kita terlalu membuat, misalkan bawah nih kita kasih 4.000 ya, otomatis nanti muncul sampai ke bawah, pandangan kita sampai ke cap, jadi cukup sampai 500 saja. Jadi kita bisa atur seperti itu. Nah, kemudian untuk kolom kita tinggal buat balok dulu. Kita buat baloknya dulu. Ada balok DA1 juga. Saya minum dulu ya. Sip.
Parang masarap tayo tahat. Iya, iya, emang tidak sembuhan. Oh,
Oke, kita lanjut ya mas. Oh ya Pak, mas. Kita buat balok ya. Sini kita buat balok. Untuk balok kurangnya balok anak. Buat balok di sini B1. 750 kali balok 100 warnanya kita pakai D BG ya kalau Indo itu D1 simplis purpose yang 0 bercovernya 40 semua D1 dan cara bercek ya kolomnya udah 10 di bawah terus ya udah balok B1 nah ini kita buat dari ini dari sini juga bisa udah benar ya, enggak usah ya kopnya. Sambil dicek di 3D-nya ya. Siap. Kita buat seperti ini. Jadi nggak usah takut kalau misalkan ada beberapa parameter atau data-data yang lupa kita masukkan, karena nanti kalau misalkan baru pikiran atau baru update gitu ya, tinggal ini aja dari baloknya yang masukkan. Nah seperti itu dimodifkan ya, langsung dimodif dengan adanya filter, dengan adanya filter itu membantu ya secara cepat tuh. Tinggal ditarik aja. Monggo sini. Terus lanjut ke balok anaknya. Kalau anaknya kurangnya itu 450 kali 300. Di PA aja. Masuk. Kita kasih warna yang beda ya kalau warna itu mas, ini kan seliknya langsung dari as ke as kan ya, segitiga kan, dari yang mana ya tadi yang bawa anaknya kan,
belum anaknya dari midpoint, tapi dari point. Makeup kalau di take lah ada nggak dari bisa ambil dari sudut pinggir sana ke pinggir sana gitu. Oh maksudnya dari mana, dari sini ke sini gitu? Iya. Oh bukan mas. Itu kan as maksud kan, maksudnya kalau pilihannya dari kita ambil dari sudut coba yang belum dibuat itu. Nah ini kita buatnya dari sini. Midpoint kan harus dari midpoint ya, nggak bisa dari yang sudut sebelah kirinya. Sininya, bukan. Sekarang, dari sini. Ini nih, bisa ini tapi di on ini apa? On plan di luar ya. Ya, yang berarti kalau dari sini kita buat yang kanan kayak ya, dari sini ya. Sini nanti ya. Sini. Nah. Siapa? Deh ya. Di situ yang di luar ya. Bang, ini pas yang dulu tadi. Tapi masalahnya dari saya nggak pas ya, jadi acuannya juga kurang ini ya, kurang apa? Membantu juga ini acuannya. Kalau misalkan gambarnya pas enak. Nah kayak gini ya, nanti kalau ya gitu mas. Jadi nanti kayak kan kita anggap ada yang terleder tadi kan, ada yang masih lubang kan. Nah itu pakai list detector kan? Bisa dia dapet itu mas. Bisa, tapi ya bisa aja. Kalau misalkan ada yang double, kelihatan sih sebenarnya kalau nggak usah pakai flash. Kalau double, nah gitu. Kalau yang lubang tadi gitu kan kecil kan. Sebenarnya kalau yang mau double, displaynya diganti dulu sama separated. Nah, kelihatan nih kalau double dia bentuknya kayak gini nih. Ada gambar apa ya? Titik-titik gini kecil-kecil. Ini berarti ada 2 elemen. Harus kita lihat salah satunya nah. Kayak gini. Tuh. Bisa lainnya kalau salah. Nah kayak gini berarti dia kan ada elemen yang masuk. Nah ini berarti ada yang double volumenya. Nah kan kalau yang kayak tadi kan ada yang celata sedikit dalam kan. Oh yang ini ya. Ya yang kayak gitu tadi yang ada celata tadi kan. Nggak ditarik. Iya ditarik maksudnya. Cara bahwa kan kalau kita ada buat elemen yang banyak kan, ya pasti bisa aja terjadi seperti ini kan. Bisa. Makanya memang harus ini sih teliti. Dan gambarnya juga enggak, ini gambarnya sih acuannya kurang ini ya, kurang detail, kurang pas di gambar foto kita. Kalau pakai menu place detector dia apa bisa dia iya kalau pakai menu place detector nanti dia terjadi ketahuan. Cuman kan lebih baik sebelumnya udah di ini. Pas kan lebih ke ini nanti, lebih ke apa ya, ya bisa ketahuan. Cuman biasanya pas itu lebih ke ini aja sih. Ada part yang saling bertabrakan aja. Ya, ya misalkan ketika kita ngikuti gambar catnya, di sini ada balok tapi kok, misalkan di situ ada plat tapi kok ada tangganya gitu. Ada plat, misalkan hole atau lubang ya kalau tangga. Tapi di situ kok ada platnya kan, jadi quest gitu, jadi rancu gitu. Jadi kita buat dulu objeknya ya. Kalau nggak pas, buktiin aja midpointnya. Nah, sini udah jadi ya untuk yang baru anaknya sama baru induknya. Tinggal kita buat plat
buat plot aja di sini. Kita buat slabnya sama aja buannya. Kalau kita buat di sini, untuk slab itu saya buatnya bisa ngikutin pola juga bisa, atau kita bisa pakai parket ya. Jadi tetap di parket karena ada balok anak, jadi mau nggak mau harus di parket. Di sini saya akan buat ini dulu aja deh. Saya akan buat langsung aja ya. Harus lasting gitu mas. Gimana? Harus lasting ini karena apa? Pulangnya ada yang lari-lari kan. Oh iya, jadi kita harus kalau mau tracing satu-satu agak susah itu. Iya, harus dicek sebelumnya. Nah kayak gini, di balok anaknya ya. Apa ya? Recetnya. Kalau enggak gini di render yang bawah. Nah potong kayak gini ya. Coba terus di kontrol 3, kontrol 2 supaya bisa milih yang dalam ya. Kontrol 1 ya, kontrol 3 kontrol 4 nih. Nah, untuk milih bagian dalamnya harus satu nih sini. Saya contohkan di sini. Cut scroll. Nah untuk motong yang bagian dalam cut tinggal di kontrol 2. Nah nanti kita bisa pilih bagian dalam objek bagian itu. Nah kayak gitu. Pilih platnya. Kontrol 2, kemudian pilih baloknya. Nah, jangan kepotong. Itu untuk memilih objek-objek yang tidak terlihat ya. Objek bagian dalam. Jadi tekan kontrol terus ya mas. Iya, kontrol 1, 2, 3, 4 itu untuk ini atur transparansi warnanya atau renderingnya. Kayak gini. Kalau udah tinggal kita copy aja. Di sini untuk membuat path itu sebenarnya kan caranya macam-macam ya. Ada yang langsung satu gedung gitu. Ini kan aku buatnya per kolom gitu, per segmen kolom. Ada juga yang per segmen ini apa? Nah di sini kalau misalkan ada balok anaknya, dia per segmen balok anak itu juga bisa sesuai dengan tipe baik itu tipe rumahannya, baik itu tipe platnya gitu. Atau sesuai ruangannya misalnya. Nah ini tinggal kita potong juga. Kontrol 2 pilih objeknya. Nah oke, itu. Seperti itu juga bisa. Oh, ini dua balok. Aku balok. Black. Bisa diikuti ya mas Bagi? Bisa. Bisa saya baca banget diri. Oke, siap. Next saya kirim videonya. Nanti kalau ada kesulitan kamu pinjam tanya kan? Benar. Nanti WA aja ya. Siap. Nah ini udah ya. Ini sudah balok. Udah semua tinggal kita copy ke atas aja. Ini tinggal buat dinding. Nah ini tinggal kita copy ya, kita copy gini
Sendok. Ini reference modelnya jangan pilih sama gitu. Soalnya pilih sama jadi perlu pilih apa. Nah ini tinggal kita klik kanan spesial itu method object. Tadi ada berapa lantai? 4.000 ini 4.000 nih berarti ke 6.000 8.000 12.000 3 ya. Oke. Bisa cek potongan pin misalnya deh. Tadi kita bisa lihat tadi kok ada balon ada belum bukti ini kemudian ya ini di pokoknya bangunannya kayak gini ya jadinya untuk ya. Nah ini nggak perlu, ini saya nggak perlu karena cuma untuk lantai bawahnya aja. Nah kayak gini tadi di lantai elevasi bawah itu ini ternyata belum ada. Nah ini saya pilih bompel saya copy sini mau di sini udah selesai kayak gitu ya. Ini nanti tinggal saya jelaskan untuk membuat wall sama lubang ya. Nah untuk lubang misalkan dari elevasi 4 ini kita gunakan misalkan di sini nanti ada tangga ya misalkan ya, di plat ini ada tangga, kita buat menggunakan polygon cut. Jadi kita klik di sini objeknya yang mau dibuat lubang, lalu kita buat polanya ya, gini misalkan. Nah terus ke sini atau ditekan scroll langsung juga bisa. Ya, mana nih? Enggak. Sorry. Ngacok. Oh iya salah. Ke 4.000 dulu. Nah, ini tak. Oh kayak gini berarti ini gak perlu sih. Elevasi bawahnya ya, ini 0 aja. Oke, bukan sih. Oh ini 4.000. Oh ini 3.000 aja deh. Nah kayak gini ya, kita buat lubang sini. Kita pilih slide-nya ya, kita mau buat lubang kan slide-nya, kita tentukan titiknya ya. Di sini juga, di sini hard scroll. Nah ini lubang udah jadi ya. Ini bisa kita masuk sini. Nah, ini bisa kita geser. Ya lubangnya bisa kita geser. Misalkan untuk tangga kita sampai sini. Ini nggak mengaruh ke kolomnya karena yang kepotong hanya slide-nya aja. Nah seperti ini. Ini juga bisa kita copy slide-nya ke sini misalkan ya. Kita copy ke sini. Nah, bisa. Di sini terus kita copy ke elevasi atasnya di kanan, copy special linear, copy otomatis nanti di 3D nya kita bisa lihat sini ada lubang ya sampai sini. Nanti di sini saya akan saya kosongkan sini 8 2 lubang saya kosongkan juga. Nah seperti itu untuk membuat lubang ya. Terus ini kan tampilannya ortogonal. Nah kita bisa atur perspektif seperti ini supaya nampak terlihat view kita enak lihatnya. Tapi kalau untuk modeling lebih baik menggunakan ortogonal ya. Nah
snacknya akan memudahkan kita dalam pemodelan nanti. Snacknya itu apa? Sebentar saya ambil jemuran bentar ya. Oke. Hujan buat saya. Kedengaran ya suara hujannya Mas Ade? Enggak ya, enggak banget. Hujan. Di situ terus. Enggak, di sini ini apa? Rumah. Yes. Saya sama istri di rumah. Oh, sudah jelas. Sudah, alhamdulillah sudah. Mas Ade udah ya, Mbaknya? Sudah, Mas. Tinggal di mana Mas Ade? Di mana? Di Toraja itu ya? Iya. Di Toraja, cuma kan dulu di Makassar. Oh, di Toraja tempat tinggal siapa? Sendiri atau saja istri? Cuma kan saja orang Toraja. Oh, harus di Toraja. Cuma beda lokasi aja.